Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya yang tidak akan dapat kita hitung. Ikhwani fiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kondisi yang ada ini, kita mengalami wabah corona dan mengenai seluruh dunia. Dan kondisi seperti ini kemudian menimbulkan banyak sekali dampak yang buruk, kerugian yang besar, banyak juga pengangguran yang di PHK, orang yang dagang juga kemudian berhenti dagangnya karena semua sekolah, kampus, dan yang lainnya diliburkan, semua dianjurkan untuk di rumah. Yang bekerja juga demikian. Dia menimbulkan banyak problem, menimbulkan banyak masalah yang baru, kerugian sangat banyak, masalah juga tambah banyak. Yang fakir, yang miskin juga tambah banyak. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban setiap muslim harus ta'awun, tolong menolong. Kewajiban orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, pemerintah, pejabat, dia wajib memperhatikan rakyat yang kecil, orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan. Ini wajib untuk dibantu. Dan dalam agama Islam, Islam sejak awal sudah menjelaskan tentang masalah ini, untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian saling tolong menolong perbuatan baik dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Islam menganjurkan kita untuk memperhatikan kaum muslimin, orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan. Kita wajib untuk menolong mereka. Kita wajib membantu mereka, dan pertolongan kita kepada mereka harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Niatnya betul-betul ingin membantu mereka, dan ganjarannya sangat besar. Kita menolong orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedih, dalam keadaan seperti kondisi yang ada, panik, bingung mereka. Maka kita wajib untuk menenangkan mereka. Bagi para dai, para ustadz, di samping juga memberikan pencerahan, nasihat, memberikan harapan kepada mereka, juga membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka. Bagi orang-orang yang mampu, orang kaya, wajib dia untuk membantu. Dan ini ajaran Islam sejak awal, disuruh kita untuk memberikan makan kepada mereka. Dianjurkan kita untuk sedekah, dianjurkan kita mengeluarkan zakat. Di samping dengan uang juga makanan, membagi sembako, dan yang lainnya. Dan ini himbauan untuk semuanya, untuk kaum muslimin, orang yang mampu, orang kaya, para pejabat, pemerintah. Ini harus perhatikan. Harus perhatikan. Mereka ini orang-orang yang susah, yang harus kita pentingkan, dan ganjarannya sangat besar. Allah SWT menyebutkan
tentang orang yang beriman itu, yang mereka diganjar dengan sorga. Di antaranya mereka memberikan makan. Allah sebutkan dalam surah Al-Insan di ayat 8 sampai ayat 10, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, sambil mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kalian. Sungguh kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Itu nanti di hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16. Allah berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. Di sini Allah menyebutkan kenapa kalian tidak menempuh jalan yang mendaki, jalan yang sukar. Apa jalan yang sukar itu? Yaitu kita melepaskan perbudakan. Karena kadang-kadang jiwa ini sulit untuk diajak membantu orang, sedekah, berat. Maka Allah menyebutkan ini jalan yang mendaki, berat. Jadi melepaskan perbudakan, memberikan makan di saat terjadi kelaparan. Kemudian juga memberikan makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat dan orang-orang miskin yang sangat fakir. Ini harus kita lawan hawa nafsu kita untuk banyak bersedekah, untuk berbagi kepada manusia. Kita diberikan nikmat, rezeki, nggak bisa kita hitung. Maka kita keluarkan dan ganjarannya besar. Di dunia ini ketika kita mengalami kesulitan dunia ini dibandingkan kesulitan akhirat, nggak ada apa-apanya kesulitan dunia. Yang paling berat itu kesulitan akhirat. Tapi dengan kita menolong orang, membantu orang, memberikan makan kepada orang yang susah, Allah akan lapangkan kita dari kesulitan-kesulitan di hari akhirat nanti. Berat di akhirat itu. Bayangkan di akhirat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari kurang lebih dekat 1 mil, orang semuanya telanjang dan semua itu dalam kondisi yang sangat panas, terendam dengan keringatnya, sulit yang luar biasa. Maka dengan kita banyak sedekah itu akan meringankan kita nanti di hari kiamat. Dosa kita banyak dan dengan kita banyak sedekah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sampai akhir hadis. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah akan mudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Di sini Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin,
di dunia dari kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan dia nanti di akhirat dari kesulitan akhirat. Dan barang siapa yang melapangkan atau memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka Allah akan lapangkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan terus menolong kita selama kita menolong saudara kita. Ini harus kita perhatikan, bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya yang beriman itu bersaudara. Banyak orang kelaparan, banyak orang susah, jangan kita diam, jangan kita berpangku tangan. Kita bantu mereka, kita cari mereka. Dan ini termasuk jihad. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha menolong janda-janda dan orang-orang miskin seperti dia berjihad di jalan Allah. Artinya dia, Nabi menyebutkan dengan kalimat as-sa'i, artinya berjalan, melihat, mencari orang-orang yang susah, bukan diam, bukan berpangku tangan. Di mana ada orang-orang yang susah? Banyak janda-janda yang miskin yang dia tidak mau minta-minta, susah dia. Maka datangi, bantu dia. Berikan uang, berikan zakat, berikan sedekah, berikan sembako. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, berikan makanan untuk buka pada mereka, makanan sahur, itu ganjarannya besar. Dan juga berusaha membantu orang-orang miskin. Nabi menyebutkan dengan kalimat as-sa'i, berusaha, berjalan menolong mereka itu. Bukan tunggu mereka datang, bukan. Tapi kita berusaha berjalan menolong mereka. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau yang tadi hadisnya riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, yaitu barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan akhirat. Itu riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga bersabda, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melapangkan kesusahan dan kesulitan seorang mukmin, maka Allah tabaraka wa taala akan melapangkan dan menghilangkan kesusahannya dari kesusahan dan kesulitan di hari kiamat. Yang wajib diketahui bahwa kesusahan dan kesulitan di hari kiamat sangat berat dan sangat dahsyat. Dan ketakutan yang paling besar adalah ketakutan di hari kiamat, yaumul faza'il akbar. Kesusahan dan kesulitan di dunia tidak seberapa dibandingkan kesulitan di akhirat. Oleh karena itu wajib membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, kelaparan, orang-orang fakir miskin. Bantu mereka karena Allah. Kalau kita membantu mereka, menolong mereka, maka mudah-mudahan Allah akan lapangkan kita dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini harus kita ingat, bahwa kita membantu karena Allah, dan kita ingat dengan membantu itu tujuan kita akhirat, agar Allah menjauhkan kita dari azab kubur, menjauhkan kita dari azab neraka, agar Allah menghilangkan kesulitan kita dari hari kiamat, agar Allah masukkan kita ke dalam surga dengan sebab kita menolong kaum mukminin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.